Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resnaning Puji Astuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dari SD Negeri 1 Parangharjo, Kecamatan Nguntoronadi, akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelum masuk pada aksi nyata, ada sebuah pertanyaan pemantik yang akan saya jawab nantinya pada aksi nyata. Apa saja pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Pengembangan diri yang saya rencanakan antara lain, yang pertama adalah belajar dan terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, misalnya dengan penerapan model pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan wali murid untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir adalah selalu berinovasi dengan metode maupun bahan ajar untuk menciptakan pembelajaran yang berinovasi. Berikut adalah bukti nyata atau aksi nyata yang pernah saya lakukan selama ini adalah: yang pertama, mengikuti pelatihan pembatik level 2 dengan menghasilkan karya, pemanfaatan PMM dan kuisis untuk pembelajaran berdiferensiasi produk. Yang kedua, mengikuti pelatihan pembatik level 3 dengan sebuah karya Edumat segi 4, multimedia pembelajaran interaktif yang berupa game dan materi. Selanjutnya, mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka se-Distrik Wonogiri. Aksi nyata yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan melakukan pembelajaran yang menuntun dan sesuai kodrat alami murid. Sebagai contoh, yang pertama adalah pembelajaran fotosintesis dengan pengamatan secara langsung oleh murid. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia mencari suku kata dengan menggunakan permainan. Pelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran keterampilan teknik menempel dengan pembuatan boneka dari kain flanel. Contoh yang keempat yaitu selalu mendampingi anak dalam aktivitas diskusi maupun pembelajaran secara mandiri. Aksi nyata menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang lain adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menunjuk murid bergantian untuk memimpin berdoa dan bernyanyi lagu nasional.
Setelah pembelajaran berlangsung, saya mengelompokkan murid-murid pada kelompok sesuai dengan kodrat alami mereka. Ada yang kinestetik, auditorial, dan visual. Pada murid yang berkarakter kinestetik, mereka akan lebih senang dengan mengamati secara langsung apa yang mereka dapatkan, sehingga produk yang dihasilkan adalah menempelkan bunga alami pada kertas dan menunjukkan bagian-bagiannya. Sedangkan pada kelompok auditorial, mereka membuat sebuah cerita tentang perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selanjutnya, untuk kelompok visual, mereka malah membuat sebuah gambar yang menunjukkan perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Aksi nyata yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merefleksikan pembelajaran dan merencanakan pembelajaran yang menuntun. Selalu saya lakukan baik secara formal maupun saat istirahat. Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga melakukan kolaborasi dengan orang tua wali murid. Ada salah satu orang tua wali murid yang melihat kelas kami belum ada tempat untuk portofolio murid, sehingga pada saat itu karena suaminya seorang tukang, mereka membuatkan tempat untuk portofolio murid. Selain itu juga saya melakukan komunikasi dengan wali murid dalam hal perkembangan pembelajaran yang ada dalam kelas saya. Aksi nyata yang selanjutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Berikut adalah observasi rekan sejawat dalam hal pembelajaran saya di kelas, kemudian akan direfleksikan pada saat di kantor guru. Selain melakukan refleksi pembelajaran dengan rekan sejawat, saya juga melakukan refleksi pembelajaran dengan murid. Setelah melakukan pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu contohnya dengan menuliskan satu kata pada sticky note dan kemudian ditempel pada papan tulis, atau juga bisa dengan menggunakan ekspresi wajah yang digambarkan pada sticky note kemudian ditempel pada tempat yang ditentukan. Selain dengan melakukan refleksi bersama rekan sejawat dan murid, saya juga melakukan refleksi pembelajaran dengan wali murid, yaitu dengan mengirimkan form kepada wali murid agar mereka memberikan tanggapan dan saran atas apa yang telah saya lakukan pada pembelajaran di kelas. Aksi nyata yang terakhir yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang pernah saya lakukan, yang pertama seperti pembelajaran pada saat berpihak pada murid,
yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk. Selain itu, saya juga menerapkan kuisis pada pembelajaran saya sebagai media untuk penilaian. Kuisis yang saya gunakan adalah kuisis mode kertas. Kenapa mode kertas? Karena mengingat usia murid-murid saya yang masih kecil, jika membawa HP sendiri akan rentan dengan pengaruh HP. Jadi saya menggunakan mode kertas agar mereka semua bisa mengikuti. Selain karena usia, juga karena mereka belum semua mempunyai HP pribadi. HP mereka hanya HP yang digunakan orang tua mereka. Pembelajaran inovatif selanjutnya pada bahasa Indonesia yaitu mencari kosakata bacaan dengan menggunakan kertas berhuruf, kemudian mereka akan menjelaskan artinya. Selain pada pelajaran bahasa Indonesia, pada pelajaran matematika, saya menggunakan sudah manda yang bernomor. Nanti saat anak berhenti pada nomor tersebut, mereka akan menjawab soal yang sesuai dengan nomor tersebut. Apabila salah berarti harus turun kembali. Semoga saya akan lebih mengembangkan kemampuan diri saya dengan pengembangan diri yang lain. Dan apa yang saya lakukan semoga dapat menginspirasi teman-teman guru hebat semua. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.